Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang di perkuliahan kita hari ini. Saya Desti Sartini, MPD. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan dengan Ananda semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah model pembelajaran yang menarik dan sangat relevan, yaitu Contextual Teaching and Learning, atau sering disebut dengan CTL. Mari kita mulai dari pengertian dasar. Jadi, apa itu CTL? Contextual Teaching and Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi dunia nyata. CTL membantu peserta didik untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga bagaimana teori tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang mendasari CTL sangat erat kaitannya dengan teori konstruktivisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, teori belajar ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang terjadi dalam konteks sosial. Piaget, misalnya, berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses membangun pemahaman melalui pengalaman langsung, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan scaffolding, atau bimbingan dalam proses belajar. Dalam konteks CTL, teori konstruktivisme ini menjadi fondasi utama. Mahasiswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman yang bermakna. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa belajar haruslah menjadi proses yang melibatkan keterlibatan aktif, interaksi, serta refleksi dari para mahasiswa. Dalam CTL, ada beberapa elemen yang menjadi kunci, di antaranya 1. Konstruktivisme, peserta didik belajar dengan membangun pemahaman mereka sendiri. Jadi, peserta didik tidak pasif, tetapi juga pembangun pengetahuan yang aktif. 2. Inquiry, ini adalah proses mencari jawaban. CTL mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan menemukan jawaban melalui proses eksplorasi. 3. Learning community. Pembelajaran tidak harus dilakukan sendirian. Dalam CTL, kita sering bekerja sama dalam kelompok untuk saling bertukar ide dan berdiskusi. Dengan cara ini, kita belajar dari perspektif yang berbeda. 4. Modeling. Pendidik akan menunjukkan proses atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Hal ini untuk mempermudah kalian dalam memahami konsep yang kompleks. 5. Reflection. Pada akhir proses, kita melakukan refleksi atau berpikir kembali tentang apa yang sudah dipelajari. Hal ini membantu kalian untuk memahami dengan lebih mendalam dan menginternalisasi materi. 6. Authentic assessment. Dalam CTL, penilaian biasanya bukan berupa ujian tertulis saja, tetapi lebih pada tugas yang menilai pemahaman dan penerapan dari konsep yang sudah dipelajari. Menerapkan CTL memiliki dampak yang nyata dalam pembelajaran. Misalnya, di lingkungan kelas, peserta didik menjadi lebih aktif dan terlibat. Mereka tidak hanya belajar untuk lulus ujian, tetapi juga untuk memahami bagaimana pengetahuan yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini, ada yang bisa mencontohkan materi PAI yang cocok diterapkan dengan model pembelajaran CTL? Bagus sekali. Sekarang mari kita lanjutkan. Dalam penerapannya, CTL ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dari segi persiapan dan waktu yang dibutuhkan. Pendidik perlu merancang kegiatan yang melibatkan konteks nyata dan materi pembelajaran yang relevan. Namun, dengan koordinasi yang baik dan perencanaan yang matang, CTL ini sangat mungkin untuk dilaksanakan dengan efektif. Nah, di akhir video ini, saya telah menyediakan QR Code yang dapat kalian scan. Silakan scan QR Code ini untuk mengakses bahan diskusi tambahan dan beberapa soal refleksi yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Baiklah, sekian untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa scan QR Code-nya. Semangat belajar, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.